Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast yang fokusan gue. Tapi diecast ini bukan dari brand Mini GT guys. Dan brand ini gue beli itu di marketplace. Dan cuma ada satu kayak gitu. Gue juga bingung kayak gitu. Kok diecast ini jarang kayak gitu dirilis di Indonesia, dan cuman satu yang ngejual, dan itu Radian guys. PO-nya pun kayaknya udah lama atau nggak tahu ya, gue udah lama atau baru kayak gitu untuk PO-nya. Kalian penasaran apakah itu diecast-nya? Ini dia guys, Highcraft model Lamborghini LP670 SV yang Murcielago guys. Jadi ini gue belinya segel guys, dan ini open parts. Kalian lihat di depannya ini bisa dibuka di bagian mesinnya guys. Dan ini detail kalau menurut gue ya, kalau kita lihat dari segelnya. Nah, sekarang kita langsung open segelnya aja guys. Check it out. Jadi kemarin itu gue belinya segel, dan ini segelnya gue open aja biar enak kita langsung review diecast-nya guys, kayak gitu. Nah, ini gue beli kemarin dari satu seller yang nggak tahu kayak gitu ngejual ini tiba-tiba gitu. Gue lihat reviewnya sih ya lumayan ya, karena dia memang fokusan di diecast, makanya gue berani untuk belinya guys. Walaupun bukan seller biasanya gue beli kayak gitu. Nah, diecast ini, kenapa gue pilih diecast ini? Ya karena gue pengen ngelengkapin koleksi gue guys. Sebelumnya kan gue pernah nge-review sama kalian Lamborghini yang Aventador SV, terus juga Lamborghini Vision GT, Lamborghini Aventador SVG, sama Lamborghini Revuelto guys, yang warna biru, yang dari brand Mini GT. Nah, gue ngerasa kurang lengkap kayak gitu untuk ngoleksi satu diecast yang Murcielago guys, karena Murcielago ini adalah pendahulu guys, atau dia sesepuhnya Lamborghini Aventador lah kayak gitu, yang pertama kayak gitu dibuat kayak gitu. Pertama kalau nggak salah Lamborghini-nya dari sini kayak gitu, untuk yang super polis nih SV. Kata-kata SV pertama itu dari sini guys, dari mobil ini. Nah, kalian penasaran apa yang ada di dalamnya? Kita bakal buka lanjut guys. Koreksi kalau gue salah tadi ngasih informasi buat kalian. Jadi ini memang rada seret guys, dan ini gue belinya Radian dengan harga ya lumayan mahal lah gitu. Di variannya ada dua guys. Yang pertama itu varian yang kuning, yang kedua itu variannya yang oranye. Nah, karena yang oranye itu udah habis, jadi gue beli yang kuning guys. Karena kalau ciri khas Lamborghini yang ini warna kuning guys. Nih, kalau kalian lihat di sini, ini ciri khasnya warna kuning guys. Dan gue dapet ini 1 of 399, berarti kan dia limited edition guys. Apakah dia rolling atau enggak? Kita lihat sama-sama guys. Oke, gue bakal buka base bawahnya dulu. Ini base nya plastik. Gue bakal buka base bawahnya dulu. Video buka base bawahnya bakal gue skip. Kita ketemu lagi di video review mobilnya guys. Check it out. Oke guys, di depan kalian ini udah ada diecast-nya Lamborghini Murcielago SV yang warna kuning, yang openable parts, yaitu dia buka part belakangnya guys, bagian mesinnya, tapi dia nggak openable pintunya guys, doornya. Oke, kita lihat, kita pembuktian dulu, ini bisa rolling atau enggak. Keset guys, keset tuh, keset kan, dan nggak rolling sempurna kayak gitu. Nah, tapi kalau secara keseluruhan gue lihat ini detail banget sih. Ya lumayan detail lah untuk sebuah diecast. Ini diecast ya guys, bukan resin. Yang gue review sekarang ini diecast. Kalau kalian lihat ini interiornya detail juga. Nah, untuk informasi kalian guys, Lamborghini Murcielago ini
dia yang wingsnya ini bisa naik dan turun guys. Kalau dia ngebut, kalau nggak salah itu naik kayak gitu. Jadi ini kayak jadi sayap kayak gitu di sini. Dia yang kanan ini guys, sama yang kiri ini itu naik guys. Oke, kalian penasaran? Kita langsung aja review diecastnya. Kita langsung review diecastnya dari depan guys. Di sini kalau kalian lihat di bagian depan ini ada lampunya, ada dua, kiri sama kanan. Ini terus ada lekukannya di kap bagian depannya. Ini ada lekukannya. Ini kayaknya tampo guys. Ini bukan bolongan beneran ya. Ini tampo warna hitam. Dan terus ini untuk buka kap bagian depan mobilnya guys. Dan ini adalah wipernya. Wipernya ini bagusnya dia nyatu sama kaca depan mobilnya guys. Dan kalau kalian lihat lagi di sini ada logo Lamborghini guys. Oke, kita langsung review bagian bawahnya guys. Ini bagian bawahnya seperti ini guys. Wah, ini pendahulunya aja udah kayak gini guys. Ini ada diffusernya di bagian depan. Terus ini ada kanan sama kirinya juga untuk aerodinamik. Kalau misalnya dia ngebut guys. Dan kalau kalian lihat di sini ada ini guys, warna hitam kayak gini. Cuman kalau di dalamnya itu nggak ada tempat. Ada guys. Kalau kalian lihat di sini di bagian dalam ini ada tempat spion untuk ke belakangnya guys kayak gitu. Oke, kita lanjut bagian samping. Bagian sampingnya seperti ini guys. Kalau kalian lihat tadi bagian samping itu dia nggak bisa jalan, dia keset banget kayak gitu. Memang ini untuk foto-foto doang sepertinya. Dan kalau kalian lihat di bagian sebelah kanan ini ada bannya guys. Ban terbuat dari karet biasa dan velgnya itu berwarna hitam seperti ini. Dan ini ada logo Lamborghini-nya di sini guys. Nah, untuk lampu sennya ada di sini guys. Ini di bagian depan lampu sennya, dan bagian belakang kalau nggak salah ada juga tadi guys gue lihat. Jadi dia ada dua lampu sennya, bagian depan sama bagian belakang. Nah, untuk bagian pintu ini ada kaca. Nah, ini salah satu parts yang penting guys, yaitu adalah spion. Spionnya ini keras banget. Bagi kalian yang udah punya atau baru mau beli, ini harus hati-hati banget karena ini spionnya keras banget. Sekali jatuh dikit ini udah patah guys. Nah, ini ada tulisan SV. SP itu adalah super police guys. Jadi lambang kecepatan dari Lamborghini versi Italianya. Dan ini di atas ini adalah tempat untuk isi bensinnya guys. Dan ini ada kacanya juga di bagian depan sama belakang sini guys. Oke, di bagian bawah ini ada tempat aerodinamikanya juga di bagian bawah. Jadi ini kalau di mobil aslinya ini tembus guys, tapi di sini nggak tembus. Kalau kalian lihat di bagian sini itu ditutupin kayak gitu sama Highcraft modelnya guys. Gue nggak tahu untuk diecast yang brand lain kayak gitu. Kalau Highcraft model ini ya lumayan lah kayak gitu. Walaupun ada beberapa cat yang rada melebar dikit kayak gitu, tapi ya overall bagus sih kalau menurut gue. Oke, kita lanjut bagian belakang. Bagian belakang seperti ini guys. Nah, kalau bagian belakang kalau kalian lihat, pertama di sini ada logo Lamborghini guys. Nih, tulisan guys, tulisan Lamborghini. Yang kedua ini ada tulisan LP670. Dan ini ada wingsnya guys di bagian sini. Ini wingsnya udah karbon. Ini karbon guys. Terus bagian bawah ini berwarna hitam, bukan karbon. Dan kanan sama kiri ini adalah untuk lampunya guys. Nah, untuk openable parts ya ini guys, ini harus dibuka pakai benda besi yang bisa ngangkatnya guys kayak gitu. Jadi dari diecastnya itu nggak disediain untuk bukanya itu, alat untuk bukanya itu. Jadi kita buka manual guys, pakai jarum pentol juga bisa, atau pakai
yang lain juga bisa guys, kayak gitu. Oke, ini udah gue buka guys untuk bagian kap mesinnya. Kap mesinnya kita lihat guys di bagian dalam. Wow, keren. Kalau biasanya diecast yang lain itu didetailin nggak terlalu itu ya, nggak terlalu detail, cuman di bagian atasnya aja diwarnain. Kalau ini guys, kalau kalian lihat di sini, ini mesin V8 atau V6 ya, lupa. V8 guys. Mesin V8-nya kelihatan banget kayak gitu, dan berwarna hitam di karbon. Dan ini bagian belakang ini ada untuk penyangga segala macamnya, dan memang dibuat detail guys. Itu dibuat detail seperti ini kalau kalian lihat nih. Ini nembus sampai ke depan sini. Untuk mesinnya guys. Nah, ini bisa dibuka sama ditutup. Nah, gue buka dulu aja guys buat ngeliatin sama kalian. Ini mesinnya bener-bener detail, dan ini bagian atasnya ini untuk kap mesinnya ini terbuat dari karbon juga, dan di bagian bawahnya juga, di bagian bawah ini diwarnain hitam guys. Kalau kalian lihat di sini guys, ini diwarnain hitam, dan di sini nah ini adalah mobilnya, mesin jantung dari mobilnya guys. Ini adalah mesin. Nah, ini mesinnya kalau kalian lihat di sini, ini benar-benar detail, sedetail-detailnya guys di bagian mesin. Jadi dia mendetailkan di bagian mesin guys untuk diecast ini. Oke, kita lanjut bagian bawah. Bagian bawah belakang seperti ini guys. Ini ada diffusernya. Terus ini ada exhaustnya di bagian sini guys. Ini exhaust. Kalau kalian lihat, gue fokusin dulu guys. Nah, ini exhaustnya 2 di sini bagian belakang. Dan ini di kiri sama kanannya ini ada bagian bumper bawahnya guys. Ini semuanya berwarna hitam kecuali yang bagian Lamborghini guys. Yang bagian Lamborghini ini udah pakai karbon guys. Seperti itu. Kita lanjut bagian sebelah kiri guys. Oh iya, untuk informasi kalian, setirnya ini bagian sebelah kiri. Ini dia setirnya bagian sebelah kiri, dan ini kelihatan banget guys untuk tombol-tombolnya dan lain-lain di bagian dalamnya guys. Seperti itu. Bagian sebelah kiri sama seperti ini juga guys, cuman bedanya dia nggak ada tempat isi bensin. Kalau bagian sebelah kanan tadi tempat isi bensinnya di sini guys, seperti itu guys. Nah, tempat isi bensinnya bagian sebelah kanan tadi yang gue tunjukin tadi. Nah, yang bagian sebelah kiri ini nggak ada tempat isi bensin guys. Dan untuk detailnya pun sama seperti itu guys. Dan kalau ada miss dari diecastnya, misal bannya nggak pas kayak gitu, atau bannya itu masuk ke dalam, kalian benerin aja guys. Itu masih aman sih kalau menurut gue ya, sebagai pecinta diecast ya. Selagi QC-nya masih bagus sih menurut gue. Selama part-partnya aman, itu juga bagus menurut gue guys. Oke. Depan udah, kanan kiri udah, belakang udah, mesin udah. Kita lanjut bagian bawah guys. Kalian akan terkejut bagian bawahnya seperti ini guys. Keren. Ini didetailin lagi guys. Bagian ban depan sama ban belakang ini kelihatan banget. Ini ban belakang lebih gede daripada ban depan guys. Dan kalau kalian lihat di sini untuk detail engine-nya itu benar-benar didetailin dan diwarnain lagi kayak gitu sama brand high craft-nya ini guys. Dan ini ada baut di bagian kanan sama kiri itu untuk buka diecast-nya guys. Kalau kalian misalnya mau custom lagi ya bisa kayak gitu guys. Kalian tinggal buka, terus kalian tinggal custom lagi untuk cat, atau kalian tambahin decal di sini kayak gitu. Nah, jadi bagian bawah ini benar-benar detail. Dan ya sayangnya itu sih kalau untuk diecast ini dia nggak rolling guys kayak gitu. Dia rollingnya keset banget kayak gitu, harus benar-benar dipaksa kayak gitu. Tapi untuk skalanya ini benar-benar pas kayak gitu menurut gue guys. Nah, ini benar-benar pas untuk diecast Lamborghini ini, dan ini benar-benar detail kayak gitu. Ada beberapa brand diecast kayak diecast ya, bukan resin ya. Kalau resin udah pasti benar-benar detail kayak gitu. Kalau untuk brand diecast itu ada beberapa memang yang nggak detailin, misal interiornya nggak mereka detailin, atau lagi untuk bagian bawahnya nggak detailin. Tapi untuk brand ini
Highcraft model ini, wah ini benar-benar detail guys. Oke, secara keseluruhan guys, diecast ini gua nilai 9,7, hampir perfect. Bedanya dia nggak bisa jalan aja guys, kecewa sih. Untuk ukuran diecast ya, kalau resin sih gue masih maklum ya, karena semua resin itu memang bannya nggak bisa jalan guys, karena bannya resin juga kayak gitu. Nah kalau diecast ini bannya biasanya bisa jalan guys. Nah tapi ya kalau dibanding detail-detailnya masih lumayan bagus kalau menurut gue guys. Oke, itu aja guys review singkat dari gue tentang Lamborghini Murcielago yang SV warna kuning dari Highcraft model. Nah, ini di setirnya di kiri yang bisa openable parts, yang bisa kalian lihat untuk mesinnya guys. Oke, itu aja review singkat dari gua. Gua dari 97 Studio pamit. Kita langsung ke video displaynya guys. Check it out. Got the fire warm and the stars are out tonight. All I need is you and I. You're the one I adore, and with you by my side, we are free in paradise. When you kiss me, I feel like paradise. It may be